Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pianugraha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Pada kesempatan ini, saya akan menyimak sekaligus menganalisis sebuah cuplikan ceramah dari Ustazah Oki Setiana Dewi yang berjudul Cerdaslah Bermedia Sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelum kepada intinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismail Fauziah, NIM 242100044, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita saksikan videonya. Dan catatan Uma kali ini akan membahas polemik yang menjadi fenomena ya di luar sana, yaitu terkait dengan media sosial ya. Bagaimana Islam memandang media sosial, bagaimana adab bermedia sosial yang baik ya. Bagaimana kita sebagai umat muslim menggunakan media sosial agar bermanfaat ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Seperti biasa sahabat Uma, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ahli ilmu yang akan memberikan solusi, memberikan kisah inspiratif ya, tentunya berdasarkan hukum-hukum Islam. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Oki Setiana Dewi. Terima kasih Mbak Zeda, sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, alhamdulillah kita ini Indonesia khususnya ini adalah pengguna yang sangat banyak sosial media. Rata-rata kita sekian puluh persen itu ya, kita ini menggunakan Instagram, ada juga beberapa yang menggunakan Facebook, Twitter, YouTube, apalagi. Betul. Maka kita lihat sosial media ini memiliki banyak sekali manfaat, ada juga mudarat. Manfaatnya kita bisa melakukan syiar Islam dengan sosial media, kita bisa menyambung ukhuwah Islamiyah atau tali silaturahim dengan sosial media atau media bisnis untuk mempromosikan barang tertentu. Alhamdulillah kita bisa gunakan dengan perkara-perkara baik. Tapi hati-hati, sosial media ini juga seringkali kita salah dalam menggunakannya. Kita banyak menggunakan hal-hal yang sia-sia, tulisan yang sia-sia yang kita post atau gambar yang sia-sia yang kita post, bukannya menjadi amal jariah, justru menjadi dosa jariah. Padahal diingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Yang bahaya juga, selain berbagai macam keburukan-keburukan di sosmed itu membuat kita kecanduan, teman-teman sekalian. Ada orang-orang yang dari bangun pagi sampai malam kerjanya hanya sosial media terus-menerus. Beda ya kalau kerja ya. Karena ada orang kerja di sosial media. Tapi hanya sekedar jadi penonton sambil rebahan. Sayang, waktu kita tuh terlalu berharga. Jadi lupa ibadah ya Uma. Betul, melakukan hal-hal yang demikian, seperti begitu. Dan teman-teman sekalian, perhatikan kalau kita menggunakan sosial media, kita harus tahu apa sih perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kita ini diminta kata-kata ini semuanya baik. Juga sama, perhatikan surah Al-Furqan ayat ke-63, ciri-ciri orang yang salih, ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Orang-orang yang saleh ini adalah mereka yang tawadhu', rendah hati, dan kalau ada orang-orang yang kadang-kadang ganggu dia, orang-orang kadang usil sama dia, selalu kalimatnya adalah qalu salama, mengucapkan kalimat yang penuh keselamatan. Nah, bicara adab Uma, seperti apa sih adab yang diajarkan oleh Islam pada saat kita menggunakan media sosial? Pada prinsipnya, sahabat Uma semua, kita juga sudah tahu bahwa akhlak di dunia nyata harus sama dengan akhlak di dunia maya. Artinya adalah jaga lisan kita dan jaga jari kita. Kenapa? Dalam surah Qaf ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Akan dipertanggungjawabkan itu ya. Dan akan mencatat apapun. Masya Allah. Jadi jangan, kadang-kadang kita karena kita nggak kelihatan orangnya, kita bersembunyi di balik foto-foto atau akun fake account gitu ya. Kita bebas berkomentar apapun. Enggak. Memang mungkin orang lain tidak tahu, tapi seorang yang beriman memahami bahwa Allah Maha mengawasi gerak-geriknya. Jadi akhlak kita harus sama di sosial media maupun di kehidupan nyata, sama. Jadi think before posting. Bermedia sosial belakangan ini itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya sih Uma? Betul. Itu sama saja seperti kita dikasih pisau nih.
ini banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya ya. Masya Allah. Tergantung dari siapa yang menggunakannya. Betul. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang atau mencelakakan orang. Betul. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong makanan yang bisa kita konsumsi. Itu analoginya ya. Analogi. Sama juga dengan sosial media sebetulnya. Sosial media itu tergantung dari siapa penggunanya. Makanya hati-hati. Hari ini lagi ingin sekali membahas mengenai ketergelinciran dari jari-jari kita. Hati-hati. Ada beberapa yang tanpa kita sadari itu membawa dosa yang banyak untuk diri kita. Contoh, di antara ketergelinciran jari-jari kita ini yang kita ketik ternyata di hadapan Allah itu besar nilainya, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Pertama, kadang-kadang kita post di sosial media, teman-teman sekalian, kita mencela sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di dalam Islam nggak boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, mencela angin. Gara-gara angin nih saya jadi apa misalnya, gara-gara angin saya jadi mendapatkan seperti ini, gara-gara banjir saya jadi, gara-gara hujan. Bukan makhluk manusia. Iya. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki. Masya Allah. Masa kan angin ciptaannya Allah. Dalam Islam seperti apa itu? Termasuk adab-adab dalam bersosial media adalah hati-hati jangan berdusta. Contoh, ini yang sering nih, kita jualan misalnya di sosial media, apa yang kita tampilkan di foto berbeda dengan kenyataan. Oh iya betul. Itu Ada banyak kan? sekali ya yang komplain kok beda ya sama foto aslinya. Gitu. Iya, jadi nggak Masya boleh. Allah. Rasulullah SAW ingatkan pada kita, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia menyelisihi, dan jika dia diberi amanat maka dia akan berkhianat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk berdusta itu tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga foto-foto, gambar. Oke. Termasuk ada ya juga yang Allah. lucu. Ada kita ini kan ta'aruf lewat sosial media ya. Udah bisa ditebak nih arahnya kemana. Fotonya gimana, aslinya Masya gimana Allah, gitu. Masya Allah. Akhirnya pas ketemu kok beda. Masya Allah, itulah keajaiban Kebanyakan the miracle filter. of filter ya. Itu tidak boleh ya Uma ya. Itu Ya. namanya tidak jujur ya. Betul. Kalau menunjukkan ta'aruf, menunjukkan wajah ya apa adanya aja Betul. gitu. Dan banyak ya, ini banyak sekali di sosial media juga adalah ajang mengolok-olok orang lain. Betul. Kan banyak ya. Di saat ada yang viral gosip apa, langsung itu diposting, ikut bergibah di situ. Itu Iya. juga nggak boleh ya Uma ya. Betul, mengolok-olok orang lain, entah fisiknya, atau apapun itu betul. juga sama lah dalam dunia nyata nggak boleh, dunia sosial media juga nggak boleh. Dari cuplikan ceramah tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, penggunaannya memerlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Dalam Islam, akhlak mulia adalah fondasi dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka penting bagi kita untuk menjadikan media sosial sebagai sarana kebaikan, bukan keburukan. Yang pertama ada akhlak dalam bermedia sosial. Islam melarang segala bentuk celaan baik kepada manusia dan segala ciptaan Allah. Dalam berinteraksi di media sosial, kita harus menghindari kebencian-kebencian atau fitnah. Misalnya, seseorang yang menerima komentar kasar di media sosial dapat merasa tertekan, bahkan kehilangan kepercayaan dirinya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Prinsip ini berlaku pula dalam aktivitas kita di media sosial. Lalu ada bijak dalam menyebarkan informasi. Kejujuran adalah kunci dalam Islam. Ketika menyebarkan informasi atau berjualan di media sosial, pastikan bahwa apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Rasulullah SAW menyebut tanda-tanda orang munafik adalah berdusta, melanggar janji, dan tidak amanah. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam menilai orang lain, bukan berdasarkan penampilan mereka. Alih-alih mencela, kami dianjurkan untuk mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Lalu ada menghindari gibah dan fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Zuriyat ayat 12 untuk menjauhi prasangka buruk dan gibah. Kebiasaan membicarakan keburukan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial adalah dosa besar. Kita harus selalu introspeksi diri dan menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Lalu ada menggunakan media sosial untuk dakwah.
Media sosial adalah alat yang sangat kuat jika digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Banyak anak muda yang telah memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajak orang lain menuju kebaikan. Setiap konten positif yang kita bagikan bisa menjadi amal jariah. Sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, dosa jariah bisa menjadi beban di akhirat kelak. Lalu ada inspirasi dan pengalaman pribadi. Dalam kehidupan, media sosial juga menjadi sumber dukungan ketika menghadapi cobaan, seperti anak yang diagnosis dengan kelainan genetik. Dukungan dari orang-orang di media sosial bisa menjadi penguat. Komentar positif, doa, dan pengalaman serupa dari orang lain memberikan harapan dan semangat untuk tetap tegar. Lalu ada berhijrah di dunia maya. Kita perlu berhijrah di dunia maya dari hal-hal yang tidak bermanfaat menjadi lebih produktif dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, saling mendukung, dan berlomba-lomba dalam kebajikan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Akhirnya, mari kita jadikan media sosial sebagai ladang amal, bukan dosa. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita, termasuk di dunia maya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita, baik dunia nyata maupun di dunia maya, membawa manfaat dan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Di sini sekarang saya akan memaparkan narasi yang mencakup 5W dan 1H. Yang pertama ada what atau apa. Pembahasan ini mengulas pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari dan bagaimana menggunakannya sesuai ajaran Islam. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, namun juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Yang kedua ada who atau siapa. Pembicara menyoroti umat Islam sebagai audiens utama, terutama mereka yang aktif di media sosial. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga perilaku baik secara individu maupun dalam komunitas. Yang ketiga ada when atau kapan. Peringatan ini relevan untuk masa sekarang di mana media sosial memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat modern, termasuk dalam menyebarkan kebaikan atau keburukan. Yang keempat ada where atau di mana. Media sosial sebagai ruang virtual menjadi fokus utama di mana pengguna bisa menyebarkan kebaikan atau keburukan melalui platform-platform digital. Yang kelima ada why atau mengapa. Karena media sosial memiliki dampak besar terhadap individu dan masyarakat jika digunakan tanpa bijak. Hal ini dapat melanggar ajaran Islam seperti menimbulkan fitnah, ghibah, atau mencederai perasaan orang lain. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, menghindari komentar kasar, dan mengirimkan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengingatkan untuk berkata baik atau diam. Selain itu memastikan setiap unggahan sesuai dengan kebenaran, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Kesimpulannya, media sosial adalah alat yang kuat dan harus digunakan dengan tanggung jawab sesuai ajaran Islam. Dengan berhati-hati dan mempunyai keinginan menyebarkan kebaikan yang positif dan dapat bermanfaat bagi orang lain, pengguna dapat memperoleh ladang amal yang terus mengalirkan pahalanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.